Perjalanan Lila menembus malam, hujan menenangkan, dan negeri sunyi penuh cahaya. Selimut wol ajaib menyelimuti hati, mengubah gelisah menjadi ketenangan, mimpi menjadi pelukan, dan setiap langkah menjadi cahaya. Bersiaplah untuk terserap dalam dongeng pengantar tidur paling magis yang pernah kamu rasakan. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki bukit yang selalu diselimuti kabut lembut, hiduplah seorang anak bernama Lila. Rumahnya sederhana, dengan atap jerami dan jendela kayu yang berderit pelan ketika angin malam datang berbisik. Disinilah Lila menghabiskan malamnya, menatap langit yang gelap dengan ribuan bintang yang berkelip, seolah mengundangnya untuk beristirahat. Namun, di dalam hatinya, ribuan pikiran berputar tak beraturan, memenuhi kepalanya seperti burung-burung yang tak mau hinggap di ranting manapun. Setiap malam, Lila mencoba memejamkan mata, berharap tidur datang seperti tamu yang lembut. Tapi pikirannya tidak pernah diam. Bayangan-bayangan kecil dari hari yang sudah lewat menari di kepalanya, mengulang kata-kata yang ia ucap, tawa teman-temannya, hingga pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak ia mengerti. Ia merasa seperti berada di tengah hutan yang penuh suara, namun tidak tahu kemana harus melangkah. Angin malam yang seharusnya menenangkan, malah terdengar seperti bisikan rahasia yang membuatnya semakin gelisah. Kadang, ia mendengar suara daun bergesekan, gemericik air di sungai dekat desa, atau jauh di atas bukit, suara burung hantu yang memanggil. Semua suara itu seharusnya menenangkan, namun bagi Lila, mereka hanyalah gema dari pikirannya sendiri. Ia ingin menyingkirkan semua itu, menutup mata, tapi pikirannya terus berlari ke sana kemari, seperti burung-burung yang mencoba keluar dari sangkar imajinasi. Malam terasa panjang, dan waktu seakan berjalan lebih lambat daripada biasanya. Di sudut kamarnya, mainan kayu dan buku-buku bergambar tampak menunggu untuk dikelilingi oleh senyum Lila. Namun malam ini, bahkan benda-benda yang biasanya memberi kenyamanan terasa asing. Ia menatap langit malam dari jendela, berharap bintang-bintang bisa memberinya jawaban, atau setidaknya menenangkan hatinya yang kacau. Tapi meski cahayanya lembut, bintang-bintang hanya diam, seolah berkata, "Tidurlah, tapi aku tidak bisa memaksa." Lila menarik selimut tipisnya dan mencoba mengatur napas, meniru gerakan yang pernah ia lihat ibunya lakukan ketika membaca doa malam. Tapi pikirannya tetap berisik. Ia mulai membayangkan desa itu seperti sebuah panggung kecil, dengan semua orang, hewan, dan angin sebagai penonton yang menonton pikirannya. Ia ingin menari, ingin berlari, ingin berteriak, namun tubuhnya tetap terbaring lemah di ranjang. Malam terasa seperti lautan yang gelap dan luas, dan ia hanyalah perahu kecil yang berlayar tanpa kompas. Saat itulah, di antara bisikan angin dan suara daun, Lila merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa ingin tahu di hatinya, sebuah pertanyaan lembut. Apakah mungkin ada cara agar pikiranku bisa berhenti sejenak, agar malam ini bisa menjadi damai? Tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari perjalanan yang akan mengubah caranya melihat tidur, pikirannya, dan dunia di sekitarnya. Dan meski matanya belum terpejam, sesuatu di hatinya mulai merasa bahwa keheningan mungkin saja bisa datang, jika ia mau membuka diri untuk itu. Malam itu, ketika angin mulai mendingin dan bintang-bintang tampak semakin lembut di langit, Nenek Lila masuk ke kamarnya. Sosoknya kecil namun hangat, dengan senyum yang selalu membuat hati tenang. Rambutnya yang perak berkilau diterpa cahaya lampu minyak, dan matanya yang teduh seolah tahu semua rahasia dunia. Tanpa banyak kata, Nenek mengulurkan sesuatu ke Lila, sebuah selimut wol yang tampak biasa, namun ada cahaya lembut seperti bulan yang memantul di permukaannya. "Ini untukmu, Lila," kata Nenek dengan suara yang serupa nyanyian angin malam. "Tapi ingat, ini bukan selimut biasa. Ia bisa menenangkan pikiranmu yang ribut." Lila menatap selimut itu, merasa hangat sekaligus penasaran. Ada sesuatu yang berbeda dari wol yang lembut itu, seperti ia memanggil hatinya untuk diam sejenak. Nenek duduk di samping ranjang Lila dan mulai bercerita. Setiap benang dari selimut ini dibuat dengan doa dan kenangan bahagia. Ada benang yang menyimpan tawa masa kecilmu,
Ada benang yang membawa aroma hujan lembut, dan ada yang memelukmu seperti pelukan hangatku. Lila mengelus permukaan selimut itu, merasakan getaran halus yang seakan menembus kulitnya dan menenangkan jantungnya. Ia menatap nenek, bingung. Bagaimana mungkin sepotong kain bisa melakukan semua itu? Nenek tersenyum dan berkata, hanya orang yang percaya pada keajaiban yang bisa merasakannya. Nak, dan aku tahu hatimu siap percaya. Kata-kata itu membuat Lila merasa sesuatu berputar lembut di dalam dada, seperti udara segar yang masuk ke paru-paru setelah lama terkurung. Malam itu, nenek mengajarkan Lila sesuatu yang sederhana namun ajaib. Ia mengajak Lila duduk bersila di ranjang, menutup mata, dan memegang ujung selimut. Bayangkan setiap benang adalah cerita, setiap rajutan adalah teman. Saat kau peluk selimut ini, pikiranmu yang ribut bisa disimpan sementara di dalam benang-benang itu. Lila menatap selimut, merasakan seperti ada ribuan bintang kecil yang menari di tangannya. Seiring Lila menutup mata, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh tapi menenangkan. Suara angin yang semula membuatnya gelisah kini terdengar lembut, seperti musik alam yang menuntunnya. Ia membayangkan setiap benang selimut menangkap pikirannya yang berisik, lalu mengubahnya menjadi cahaya yang menari-nari di udara kamar. Hatinya yang semula riuh perlahan mulai tenang. Nenek terus bercerita tentang asal-usul selimut itu. Konon, setiap keluarga di desa ini memiliki satu selimut ajaib yang diwariskan turun-temurun. Selimut itu bukan hanya kain, tapi pengingat bahwa dunia memiliki cara untuk menenangkan jiwa. Lila terpesona membayangkan para nenek dari masa lalu yang menenun benang dengan hati penuh cinta, mencampur doa dan kenangan bahagia ke dalam setiap rajutan. Lila mulai merasakan sensasi hangat yang berbeda. Rasanya seperti diselimuti cahaya lembut, bukan hanya wol. Matanya yang berat mulai terasa ringan, dan pikirannya yang tadinya melompat-lompat kini mulai berputar perlahan, seolah menari mengikuti irama malam. Ia mendengar napas nenek yang tenang di sampingnya, seolah ikut mengajarkannya untuk melepaskan segala beban. Nenek tersenyum melihat Lila mulai rileks. Tidak apa-apa untuk berpikir, Lila, tapi tidur juga penting. Kadang, kita hanya perlu meletakkan semua pikiran itu di tempat yang aman, dan selimut ini bisa menjadi tempat itu untukmu. Lila mengangguk pelan, menutup mata sepenuhnya, dan membiarkan tangannya memeluk selimut itu. Rasanya hangat, nyaman, dan damai. Ketika malam semakin larut, Lila merasakan matanya tertutup perlahan, tapi bukan dengan rasa takut. Malah ada rasa penasaran lembut, seperti ingin tahu kemana selimut itu akan membawanya dalam mimpi. Nenek menatapnya dengan penuh kasih sayang, menatap anak kecil yang akhirnya menemukan teman di malam yang gelap. Di kamar yang sunyi itu, selimut wol ajaib menunggu untuk memeluk semua kekhawatiran Lila, memulai malam pertamanya yang damai, dan membuka pintu bagi petualangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, ketika Lila akhirnya merasa hangat di bawah selimut wol ajaib, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kain. Benang-benang yang lembut seakan bergetar pelan di tangan dan bahunya, seperti ingin menceritakan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Dalam pikirannya yang mulai tenang, Lila membayangkan selimut itu sebagai hutan mini, dengan setiap rajutan menjadi pohon, dan setiap simpul benang menyimpan kisah yang berbeda. Ia membayangkan satu benang yang berwarna perak berkilau. Benang itu membawa tawa masa kecilnya, tawa saat ia berlari di ladang bunga, tertawa bersama teman-temannya, dan saat ia jatuh tapi bangkit lagi. Setiap simpul seperti mengingatkannya bahwa kegembiraan kecil itu abadi, bahkan ketika dunia di luar malam terasa sunyi. Benang itu menyalakan cahaya lembut di hatinya, membuatnya tersenyum meski matanya masih berat. Di sisi lain selimut, ada benang berwarna biru lembut yang beraroma hujan. Lila membayangkan hujan turun perlahan di atas desa, setiap tetesnya menyapu kekhawatiran dan rasa lelah. Benang hujan ini menenangkan pikirannya yang gelisah, mengubah suara burung dan angin yang tadinya membingungkan menjadi musik yang menenangkan. Lila merasa seolah duduk di tepi sungai yang damai,
menyaksikan riak air membawa pergi semua rasa cemas. Ada juga benang berwarna kuning hangat yang berisi kenangan pelukan nenek. Setiap simpulnya terasa seperti tangan nenek yang memeluk Lila dengan lembut, mengingatkan bahwa ia tidak pernah sendiri. Lila menempelkan wajahnya ke selimut, merasakan kehangatan yang meresap ke seluruh tubuhnya. Hatinya yang riuh mulai melunak, seolah tiap benang menyerap kegelisahan yang selama ini mengganggu tidurnya. Benang yang lain lebih misterius, berwarna ungu redup, menyimpan bisikan-bisikan kecil dari alam malam. Lila membayangkan suara burung hantu, gemericik air, dan angin yang lewat di pepohonan. Tapi kali ini, suara-suara itu bukan gangguan, melainkan sahabat yang menuntunnya ke kedamaian. Setiap simpul ungu seakan berkata, "Tidak apa-apa, nak, semua akan baik-baik saja. Hanya biarkan malam membimbingmu." Saat ia menutup mata lebih rapat, Lila merasakan benang-benang itu mulai saling berhubungan, membentuk jalinan cahaya yang lembut. Ia merasa seperti berada di dalam sarang hangat yang aman, di mana pikirannya bisa beristirahat tanpa takut diganggu. Benang-benang itu seakan mengajarinya satu pelajaran sederhana tapi penting. Ketenangan bisa ditemukan ketika kita memberi ruang bagi pikiran untuk bersandar. Nenek pernah berkata bahwa setiap keluarga di desa ini memiliki selimut ajaib yang dirajut dengan doa dan kenangan. Lila kini mulai memahami maksudnya. Selimut itu bukan sekadar pelindung fisik, tapi pelindung jiwa. Setiap rajutan adalah cerita, dan setiap cerita bisa membawa ketenangan jika kita mau mendengarkan dengan hati. Lila merasa ia sedang mendengar seluruh dunia melalui benang-benang itu, tapi dengan cara yang lembut dan aman. Di tengah malam, Lila merasa benang-benang itu bergerak perlahan, seolah menuntunnya ke mimpi. Ia membayangkan dirinya melayang di atas desa yang diterangi cahaya bulan, dikelilingi selimut benang yang berkilau. Pikiran-pikiran yang tadinya berisik kini berubah menjadi cahaya lembut yang menari di udara. Ia tersenyum dalam tidur, merasakan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia semakin dalam-dalam tidurnya, Lila mulai memahami sesuatu yang lebih dalam lagi. Benang-benang itu bukan hanya menyimpan kenangan, tetapi juga mengajarinya cara melepaskan. Setiap simpul yang disentuhnya membimbingnya untuk membiarkan kekhawatiran pergi, untuk mempercayai malam, dan untuk menerima bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sesuatu yang bisa disambut perlahan. Dan di saat itu, di kamar kecil di kaki bukit, Lila terselimuti hangatnya selimut wol ajaib. Pikirannya yang ribut mulai menemukan tempatnya sendiri. Ia tersenyum dalam tidur, merasakan keajaiban sederhana dari benang-benang yang menenangkan. Malam yang dulu terasa panjang dan gelisah kini berubah menjadi permulaan dari petualangan yang lembut dan penuh cahaya, di mana mimpi bisa membawa hati ke tempat yang damai. Malam itu, ketika Lila terlelap di bawah selimut wol ajaib, ia merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Dunia di sekelilingnya mulai memudar perlahan, dan ia merasa seperti melayang di antara langit dan bumi. Setiap benang selimut yang menyentuh kulitnya kini bersinar lembut, seakan membuka pintu ke dunia lain, dunia yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang damai. Di mimpinya, Lila menemukan dirinya berdiri di padang luas yang bercahaya perak. Rumput di bawah kaki seperti kain sutra yang berkilau, dan udara malam terasa hangat sekaligus segar. Di kejauhan, siluet pohon-pohon tinggi memantulkan cahaya bintang, membentuk lorong yang seakan mengundang Lila untuk melangkah. Rasanya nyata, tapi lebih lembut, seperti berada di antara tidur dan mimpi. Tiba-tiba, ia melihat seekor rusa berwarna emas dengan tanduk yang memancarkan cahaya hangat. Rusa itu menatapnya dengan mata yang dalam dan bijak. "Selamat datang, Lila." Suara rusa terdengar seperti angin yang berbisik di daun. "Ini adalah dunia di mana pikiranmu bisa belajar tenang, di mana malam membimbingmu alih-alih membuatmu gelisah." Lila merasa jantungnya berdetak lebih lambat, seperti aliran sungai yang tenang. Rusa emas itu berjalan di depannya, perlahan namun pasti. Lila mengikuti setiap langkah, merasa seolah ia menari di antara cahaya yang lembut. "Di dunia ini," kata rusa, "setiap pikiran yang berisik bisa disalurkan ke tempat yang aman."
Kau hanya perlu belajar melepaskannya, seperti daun yang jatuh ke tanah tanpa rasa takut. Lila mengangguk, merasa bahwa malam ini berbeda dari malam-malam lainnya. Sepanjang perjalanan, Lila melihat makhluk-makhluk kecil yang tampak seperti gabungan cahaya dan bayangan, menari di udara. Mereka bukan menakutkan, melainkan ramah, membawa aroma bunga dan suara lembut hujan. Setiap makhluk itu menyentuh benang-benang imajinasinya, membantu menenangkan kekhawatiran yang selama ini membayangi pikirannya. Lila mulai tersenyum, merasakan keajaiban malam yang damai. Di tengah padang perak, muncul danau kecil yang memantulkan cahaya bintang. Airnya jernih dan hangat, dan Lila melihat bayangan dirinya di permukaan. Namun, bayangan itu berbeda, lebih tenang, lebih damai, seolah versi dirinya yang bisa benar-benar beristirahat. Ia merasakan sebuah rasa lega, seakan malam ini memberinya izin untuk melepaskan semua ketakutan dan keraguan yang selama ini menahan hatinya. Rusa emas berhenti di tepi danau dan menunduk. Setiap malam bisa menjadi teman. Lila, kau hanya perlu membiarkan dunia di sekitarmu menuntunmu ke ketenangan. Tidur bukan akhir dari hari, tapi awal dari tempat di mana pikiranmu bisa menemukan rumah. Kata-kata itu terdengar seperti musik yang meresap ke seluruh tubuh Lila, membuatnya merasa ringan, hangat, dan damai. Lila duduk di tepi danau, merasakan cahaya bintang menari di wajahnya. Ia menutup mata sebentar dan membayangkan benang-benang selimutnya menyerap semua rasa gelisah, lalu mengubahnya menjadi cahaya lembut. Rasanya seperti seluruh alam malam ini bekerja sama untuk menenangkan hatinya. Setiap angin, setiap tetes hujan, setiap cahaya, menjadi bagian dari selimut ajaib yang menyelimuti jiwanya. Semakin malam, dunia di sekeliling Lila semakin tenang. Rumput perak berkilau pelan, danau berpendar lembut, dan rusa emas menatapnya dengan senyum bijak. Lila merasa bahwa ia bukan lagi anak yang gelisah, melainkan penjelajah malam yang belajar menerima ketenangan. Ia memahami bahwa dunia ini, baik nyata maupun mimpi, bisa menjadi sahabat jika hati mau terbuka. Ketika pagi mulai mengintip di cakrawala dunia mimpinya, Lila merasa selimut wol di ranjangnya benar-benar menyelimuti tubuh dan hatinya. Ia tersadar bahwa malam pertamanya yang berbeda bukan hanya mimpi, ia adalah pelajaran pertama tentang cara menemukan ketenangan. Dengan senyum tipis di wajahnya, Lila siap melangkah ke malam berikutnya, di mana petualangan baru menunggunya di dunia selimut ajaib yang menenangkan pikiran. Saat Lila terbangun dalam mimpinya, ia menemukan dirinya berjalan melewati jembatan tipis yang terbuat dari cahaya bulan. Di bawahnya, sungai perak berkilau, memantulkan bintang-bintang seolah langit jatuh ke bumi. Udara di sekitarnya hangat dan beraroma bunga malam. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, seakan kakinya tidak menyentuh tanah, tapi melayang di atas aliran damai yang tak terlihat. Di kejauhan, ia melihat gerbang berwarna perak dengan ukiran halus seperti benang selimut yang memeluknya. Di gerbang itu tertulis, dengan cahaya lembut, negeri sunyi, tempat pikiran bisa beristirahat. Lila merasa hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang hangat. Ia melangkah maju, dan setiap langkah membawanya semakin dekat ke ketenangan yang sebelumnya hanya ia bayangkan. Sesampainya di dalam gerbang, Lila disambut oleh makhluk-makhluk kecil bercahaya yang tampak seperti debu bintang. Mereka menari di udara, menimbulkan musik lembut yang terdengar seperti campuran angin dan air sungai. Makhluk-makhluk itu tersenyum padanya, lalu membimbingnya menelusuri lorong-lorong lembut negeri sunyi. Setiap lorong tampak hidup, dengan cahaya dan warna yang mengikuti gerak tubuhnya, membuat Lila merasa aman dan damai. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah pohon raksasa dengan daun yang berpendar lembut. Pohon itu menunduk seolah menyapanya. Lila mendekat, merasakan energi hangat yang mengalir dari batangnya. Di sini, bisik pohon dengan suara yang seperti desiran angin, kau bisa melepaskan segala kekhawatiran yang tidak ingin kau bawa ke hari esok. Setiap daun menahan satu rasa cemas, sehingga hatimu bisa ringan. Lila tersenyum dan menempelkan tangannya ke batang pohon, merasakan kekhawatiran larut seperti salju yang meleleh.
Makhluk-makhluk cahaya membimbingnya ke sebuah danau yang permukaannya tenang, hanya beriak lembut saat angin malam menyinggungnya. Lila melihat bayangannya sendiri di air, tetapi versi dirinya yang damai dan tersenyum. Inilah cerminan dari pikiranmu yang bisa tenang, kata salah satu makhluk cahaya. Kau bisa melihatnya, merasakannya, dan menyadari bahwa ketenangan itu selalu ada di dalam dirimu. Lila duduk di tepi danau, membiarkan kaki dan tangannya menyentuh air hangat yang berkilau. Setiap pria kecil di permukaan danau tampak seperti membimbing pikirannya untuk melambat. Ia merasakan seluruh tubuhnya mulai lepas dari gelisah, seolah pikiran-pikiran yang berlarian tadi malam sekarang berbaris rapi, menunggu giliran untuk beristirahat. Negeri sunyi memang bukan hanya tempat, tapi rasa damai yang bisa diraih kapanpun ia mau. Di kejauhan, sebuah cahaya lembut bergerak, dan Lila melihat rusa cahaya yang ia temui sebelumnya muncul kembali. Setiap malam bisa berbeda, Lila, kata rusa dengan suara hangat. Negeri sunyi ada untuk mengajarkanmu bagaimana melepas, bagaimana tidur dengan damai. Jangan takut pada pikirannya, peluk mereka dan biarkan mereka bersandar. Lila merasa hangatnya kata-kata itu meresap ke seluruh tubuhnya. Perjalanan mereka membawa Lila ke lembah penuh bunga bercahaya, di mana setiap bunga menebarkan aroma yang membuat mata dan hati rileks. Lihat, bisik rusa, bunga-bunga ini seperti benang selimutmu. Mereka menyerap semua kegelisahanmu dan mengubahnya menjadi cahaya lembut. Semakin kau mempercayai mereka, semakin kau merasakan kedamaian. Lila membungkuk dan menghirup aroma lembut itu, merasakan kekhawatiran yang tersisa perlahan hilang. Saat malam semakin dalam, Lila dan rusa cahaya duduk di atas bukit lembut yang menghadap danau berpendar. Angin malam membelai wajahnya, dan ia melihat ribuan bintang di langit bercahaya lebih lembut dari sebelumnya. Lila merasa bahwa ia telah belajar sesuatu yang penting. Ketenangan bukan tentang menghapus semua pikiran, tapi tentang membiarkan mereka ada tanpa menahan diri. Ketika pagi mulai menyelinap di cakrawala mimpi, Lila merasakan dirinya perlahan kembali ke kamar kecil di kaki bukit. Selimut wol ajaib menempel hangat di tubuhnya, dan hatinya kini terasa ringan. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa negeri sunyi bukan hanya tempat di mimpinya. Ia bisa membawanya ke malam-malam berikutnya, setiap kali ia ingin menemukan kedamaian. Dan malam itu, tidur pertamanya yang benar-benar tenang menjadi awal dari perjalanan Lila untuk belajar mendengarkan hati dan pikiran dengan lembut. Ketika Lila kembali ke kamarnya, selimut wol ajaib tetap memeluk tubuhnya dengan hangat, seakan berkata, sekarang saatnya belajar lebih dalam. Hatinya masih terbayang negeri sunyi, tempat pikiran yang berisik bisa beristirahat. Tapi kali ini, ia menyadari bahwa kedamaian itu bukan hanya ada di mimpi, melainkan juga bisa ia bawa ke dunia nyata, jika ia mau belajar melepas sedikit demi sedikit. Lila memejamkan mata dan mulai menyalurkan pikirannya satu persatu ke dalam selimut. Bayangan-bayangan dari hari yang melelahkan, tawa yang tidak ia mengerti, pertanyaan yang tak terjawab, semuanya ia letakkan perlahan di benang-benang wol yang hangat. Ia membayangkan setiap simpul selimut menangkap kekhawatirannya, mengubahnya menjadi cahaya lembut yang menari di udara. Perlahan, dada Lila terasa lebih ringan. Ia teringat kata-kata rusa cahaya. Tidak apa-apa untuk berpikir, Lila. Tapi tidur juga penting. Biarkan pikiranmu bersandar. Lila tersenyum, memahami bahwa melepas bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang bagi pikiran untuk berhenti sejenak. Ia membayangkan dirinya seperti daun yang jatuh ke sungai, di bawah arus, tenang dan aman, sementara dunia di sekitarnya tetap berjalan dengan damai. Setiap malam, Lila mulai berlatih teknik kecil ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan membiarkan selimut wol menahan setiap rasa gelisah. Ia membayangkan awan kecil membawa pergi satu persatu kekhawatiran, meninggalkan ruang untuk cahaya lembut dan rasa hangat. Lambat laun, malam yang sebelumnya terasa panjang dan sunyi kini menjadi teman yang menuntunnya, bukan lawan yang menakutkan. Dalam salah satu malam, ia mendengar suara lembut dari selimut itu sendiri. Seperti bisikan halus,
Selimut mengingatkannya, kau tidak perlu menahan semuanya sendiri. Setiap pikiran yang dilepas akan kembali dengan damai di pagi hari. Lila membiarkan tubuhnya rileks sepenuhnya, merasakan kehangatan yang meresap hingga ke ujung jari dan ujung kaki. Ia belajar bahwa melepas bukan kehilangan, tetapi cara memberi hati ruang untuk bernapas. Malam demi malam, Lila menemukan berbagai cara untuk melepas. Ia menulis dalam pikirannya apa yang mengganggu, lalu membayangkannya larut ke dalam benang wol. Ia menyanyikan lagu-lagu lembut untuk pikirannya sendiri, menghirup aroma malam yang sejuk, dan membiarkan cahaya bintang dari selimut menenangkan setiap keraguan. Perlahan, tidur yang dulu sulit kini mulai datang lebih mudah, lembut, dan damai. Di mimpi-mimpinya, Lila mulai berlatih melepas dengan bantuan makhluk cahaya dari negeri sunyi. Ia membiarkan mereka menuntunnya ke lembah, danau, dan padang luas yang bercahaya perak, sambil melepaskan pikiran-pikiran yang tidak ia perlukan. Setiap langkah di mimpi terasa seperti latihan nyata, dan ketika ia terbangun, hatinya tetap terasa ringan. Suatu malam, Lila merasa pikiran yang biasanya melompat-lompat kini mulai menari pelan di benak, bukan lagi membuatnya gelisah. Ia menatap selimut wol di sekelilingnya dan tersenyum, menyadari bahwa benang-benang itu bukan sekadar kain, tapi guru yang lembut. Setiap simpul mengajarkannya tentang ketenangan, tentang menerima diri, dan tentang keajaiban sederhana dari melepas. Lila juga menyadari bahwa melepas tidak berarti melupakan semua yang penting. Ia masih bisa memikirkan teman, keluarga, dan hal-hal yang ia cintai, tapi dengan cara yang lebih ringan. Seolah setiap pikiran memiliki tempatnya sendiri, dan selimut wol adalah rumah sementara yang membuat semuanya aman dan tertata. Malam itu, sebelum benar-benar terlelap, Lila merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya tenang, pikirannya damai, dan ia tahu bahwa setiap malam ke depan bisa menjadi perjalanan baru, ke negeri sunyi, ke padang perak, atau ke dalam dirinya sendiri. Selimut wol ajaib menutupnya dengan lembut, dan untuk pertama kalinya, Lila benar-benar merasakan arti tidur yang menenangkan, di mana ia belajar melepas tanpa takut, dan membiarkan malam menjadi sahabat sejati. Malam itu, ketika Lila kembali memeluk selimut wol ajaib, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di kamarnya terasa lebih segar, seolah hujan lembut baru saja menyapu debu dari pepohonan. Dalam tidurnya, ia dibawa kembali ke mimpi, tetapi kali ini bukan padang perak atau danau yang tenang, melainkan hujan yang jatuh perlahan, menaburkan cahaya dan ketenangan di sekelilingnya. Ia berdiri di tengah padang luas, dan setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah berpendar seperti mutiara mini yang menari. Suara hujan terdengar lembut, berirama seperti musik alam yang menenangkan hati. Tidak ada ribut atau gelisah, hanya suara yang ritmis, menuntunnya untuk mengatur napas dan menyesuaikan detak jantungnya dengan irama alam. Lila tersenyum, merasakan rasa damai yang mulai menyelimuti pikirannya. Makhluk-makhluk cahaya dari negeri sunyi muncul di sekelilingnya, menari di antara tetes hujan, membawa aroma bunga dan tanah basah yang hangat. Mereka membimbing Lila untuk duduk di rerumputan yang lembut, dan dengan setiap tetes hujan yang menyentuh tubuhnya, Lila merasakan kekhawatirannya larut pelan-pelan. Seolah hujan itu mengambil semua beban yang selama ini menekan hatinya, meninggalkan ruang untuk ketenangan. Lila menutup mata, membiarkan hujan menyentuh wajahnya. Tetesannya lembut, hampir seperti bisikan, dan setiap tetes seakan berkata, "Tidak apa-apa, nak, biarkan semua pergi." Ia membayangkan benang-benang selimut wolnya menyerap hujan ini, lalu memantulkan energi ketenangan kembali ke tubuh dan pikirannya. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya, lebih hidup, namun tetap damai. Di kejauhan, ia melihat sungai kecil yang terbentuk dari tetesan hujan, mengalir pelan melalui padang perak. Airnya berpendar lembut, memantulkan cahaya bulan dan bintang, menciptakan simfoni visual yang menenangkan. Lila merasa seperti setiap tetes hujan membawa cerita. Cerita tentang hari yang telah lewat, tentang tawa yang pernah ada, dan tentang momen-momen yang bisa dilepas tanpa menyesal. Hujan malam itu juga menyingkap rahasia kecil,
suara alam bisa menjadi guru. Suara tetesan yang jatuh, gemerisik daun, dan desiran angin membawa irama yang menenangkan hati. Lila belajar menyesuaikan napas dan pikirannya dengan ritme hujan, membiarkan setiap gelisahnya tersapu perlahan. Rasanya seperti meditasi, tapi lembut, hangat, dan alami, seolah alam sendiri mengajarinya cara melepaskan. Makhluk-makhluk cahaya membentuk lingkaran di sekitar Lila dan mulai menari di udara, menciptakan cahaya lembut seperti ribuan lentera kecil. Setiap lentera membawa kekhawatiran yang dilepas Lila, lalu mengubahnya menjadi kilau yang indah dan damai. Lila menyadari bahwa bahkan ketakutan dan gelisah bisa diubah menjadi energi yang menenangkan, jika ia mau menerima dan melepaskannya dengan lembut. Hujan terus turun dengan irama yang semakin lembut, dan Lila merasakan seluruh tubuhnya rileks. Dada yang dulu terasa penuh dengan pikiran kini lega, kepala yang selalu riuh kini hening. Ia belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari menghindari masalah, tapi dari membiarkan pikiran mengalir, sama seperti hujan yang jatuh dan mengalir ke sungai tanpa menahan diri. Saat malam mulai larut, Lila menatap langit yang membentuk tirai cahaya dari hujan dan bintang. Ia merasa seolah dunia sendiri sedang memeluknya, memberi ruang untuk beristirahat, dan mengajarinya bahwa ketenangan bisa ditemukan dalam kesederhanaan momen. Selimut wol di tubuhnya seakan menyerap semua keajaiban itu, membuat hatinya terasa hangat dan aman. Ketika pagi mulai menyingkap tirai mimpi, Lila terbangun dengan senyum tipis. Hujan malam itu telah mengajarinya sesuatu yang penting. Ketenangan bisa ditemukan di mana saja, dalam suara, cahaya, atau bahkan di dalam diri sendiri. Ia tahu bahwa selimut wol ajaib dan hujan malam akan selalu menemaninya, mengingatkan bahwa tidur bukan hanya beristirahat, tetapi juga belajar melepaskan dan menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Malam itu, Lila memeluk selimut wol ajaib lebih erat dari biasanya. Ia merasa seolah setiap benang memancarkan cahaya lembut yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Pikiran-pikirannya yang tadinya berisik kini sudah menenang, tetapi malam ini terasa lebih istimewa. Ada sesuatu yang berbeda, seperti dunia dan mimpi saling bertemu untuk memberinya hadiah terakhir. Saat ia menutup mata, ruangan sekitarnya memudar perlahan, dan ia kembali melayang ke padang perak dari mimpinya. Namun kali ini, langit tidak hanya dipenuhi bintang, tetapi juga cahaya lembut yang menari di udara seperti ribuan lentera. Setiap cahaya seakan membisikkan kata-kata hangat. Tidurlah, nak, semuanya baik-baik saja. Hatimu aman. Lila tersenyum, merasakan rasa damai yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di kejauhan, rusa cahaya muncul lagi, namun kali ini tubuhnya lebih bercahaya dari sebelumnya. Ia berjalan perlahan mendekati Lila dan menunduk. Kau telah belajar melepaskan, katanya lembut. Melepas bukan berarti hilang, tapi memberi ruang bagi pikiranmu untuk beristirahat. Dan sekarang, nak, saatnya merasakan tidur yang penuh cahaya. Lila mengangguk pelan, matanya tertutup, dan hatinya terbuka sepenuhnya. Di padang perak, ia melihat sungai cahaya yang mengalir perlahan. Airnya berkilau lembut, dan setiap riak memantulkan wajahnya yang damai. Ia menyadari bahwa setiap kekhawatiran, rasa gelisah, dan pertanyaan yang tak terjawab kini menjadi bagian dari aliran itu. Tenang, aman, dan diterima. Lila merasakan seolah seluruh semesta sedang menenangkannya, mengajarkannya bahwa ketenangan bisa ditemukan di dalam dan di luar dirinya. Makhluk-makhluk cahaya dari negeri sunyi muncul mengelilinginya, menari dengan riang dan membawa aroma bunga malam yang menenangkan. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling Lila, seperti melindunginya dari sisa gelisah yang mungkin masih ada. Lila merasakan hangat yang dalam, seakan selimut wol dan cahaya malam menyatu, membentuk pelukan yang tidak bisa lepas dari hatinya. Tetesan hujan dari malam sebelumnya kembali hadir, tapi kali ini jatuh perlahan di padang perak, memantulkan ribuan cahaya lembut. Suara hujan berirama seperti musik alam yang sempurna, menuntun Lila untuk bernapas lebih dalam, melambat, dan sepenuhnya melepaskan. Ia merasakan setiap tetes membawa rasa damai ke seluruh tubuhnya, membuat tidur semakin ringan dan hangat.
Lila membayangkan bahwa selimut wol ajaib kini telah menyerap semua pengalaman malam itu. Padang perak, sungai cahaya, makhluk-makhluk ramah, hujan menenangkan, dan memantulkannya ke dalam tubuhnya. Setiap benang menjadi jendela kecil ke mimpi-mimpi indah, dan setiap simpul menjadi pengingat bahwa ketenangan bukan sekadar mimpi, tetapi juga bisa dibawa ke kehidupan nyata. Di tengah malam yang sunyi, Lila merasa seolah ia melayang di antara bintang-bintang. Ia menatap cahaya yang menari di langit, tersenyum, dan menyadari bahwa hatinya kini benar-benar damai. Tidak ada gelisah, tidak ada takut, hanya rasa hangat yang lembut dan penuh cinta, menenangkan seluruh jiwa dan pikirannya. Malam yang dulu panjang dan sulit kini menjadi pengalaman yang indah dan menenangkan. Ketika fajar mulai menyelinap di cakrawala mimpinya, Lila merasa selimut wol ajaib memeluknya lebih erat. Ia tersenyum dalam tidur, mengetahui bahwa setiap malam ke depan bisa membawa mimpi baru, ketenangan baru, dan cahaya baru. Ia telah belajar bahwa tidur bukan hanya istirahat fisik, tetapi perjalanan untuk memahami hati dan pikiran, melepaskan yang tak perlu, dan merayakan keajaiban sederhana dalam diam. Dan di kamar kecil di kaki bukit, Lila terlelap sepenuhnya, dikelilingi cahaya lembut dari selimut wol ajaib. Dunia luar tetap gelap, tetapi hatinya terang benderang. Ia tersenyum kecil, merasakan kehangatan yang menenangkan setiap sudut dirinya, mengetahui bahwa ketenangan, kedamaian, dan cahaya selalu ada di dalam dirinya, siap menemaninya di setiap malam, di setiap mimpi, dan di setiap hembusan napas yang lembut. Pagi pertama setelah malam penuh mimpi, Lila terbangun dengan senyum yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Matahari pagi menembus jendela kayu kamarnya, tapi cahaya itu tidak terlalu menyilaukan. Ia lembut, hangat, seperti pelukan matahari. Lila merasakan sesuatu yang berbeda. Selimut wol di tubuhnya terasa lebih hidup, seolah mengingatkan dirinya akan semua pelajaran dari negeri sunyi dan hujan yang menenangkan. Ia duduk di ranjang, menatap dinding yang biasa, tapi kini setiap bayangan terasa lembut dan ramah. Pikiran-pikiran yang biasanya berlari cepat kini bergerak lambat, memberi ruang bagi Lila untuk bernapas. Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan bukan hanya saat tidur, tetapi juga bisa dibawa ke pagi, siang, bahkan malam berikutnya. Selimut wol itu bukan hanya pengantar tidur, tapi jembatan ke ketenangan yang nyata. Lila berjalan ke jendela, memandang desa kecil di kaki bukit. Suara burung pagi terdengar, dan angin lembut mengibas daun-daun pohon. Biasanya, ia akan merasa gelisah, memikirkan semua hal yang harus dilakukan hari itu. Tapi kini, ia hanya tersenyum, membiarkan angin menyentuh wajahnya dan mengingatkannya bahwa dunia bisa tenang jika hatinya sendiri tenang. Selama sarapan, Lila berbicara dengan nenek tentang malam-malam sebelumnya. Nenek tersenyum hangat, menatap mata Lila yang kini lebih damai. Kau sudah belajar rahasia yang banyak orang cari sepanjang hidup mereka. Nak, ketika hatimu bisa beristirahat, dunia pun terasa lebih lembut, kata nenek. Lila mengangguk, merasakan kata-kata itu menembus hatinya seperti cahaya lembut yang menyelimuti dirinya dari dalam. Seiring hari berjalan, Lila mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia pelajari memengaruhi caranya melihat dunia. Ia lebih sabar pada teman-temannya, lebih lembut pada dirinya sendiri, dan bahkan hal-hal kecil, seperti suara hujan, aroma tanah basah, atau gerak daun, membuatnya tersenyum. Dunia yang sebelumnya tampak riuh kini terasa seperti simfoni halus yang menenangkan hati. Saat senja tiba, Lila duduk di luar rumah. Selimut wol masih melingkari bahunya. Angin malam berbisik pelan, dan cahaya bulan menari di langit. Ia menutup mata sebentar, membiarkan ketenangan dari malam sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia membayangkan negeri sunyi dan makhluk cahaya menari di antara bintang, mengingatkan dirinya bahwa setiap malam adalah kesempatan baru untuk belajar melepas. Pada malam hari, Lila menulis jurnal kecil tentang hari itu. Ia mencatat pikiran yang muncul, rasa syukur yang ia rasakan, dan hal-hal kecil yang membuat hatinya tenang. Menulis menjadi bagian dari ritualnya, cara lain untuk melepaskan tanpa menahan, sama seperti ia belajar melepas di mimpi-mimpinya.
Selimut wol melingkari tubuhnya, menjadi saksi dan teman setiap kata yang ia tulis. Lila juga mulai membagikan cerita tentang selimut wol ajaib dan negeri sunyi kepada teman-temannya, tanpa mengungkapkan semua rahasia mimpi. Ia hanya bercerita tentang bagaimana melepaskan kekhawatiran dan menemukan ketenangan di malam hari. Teman-temannya terpesona, dan beberapa dari mereka mulai mencoba metode sederhana Lila, menutup mata, bernapas perlahan, dan membayangkan cahaya lembut menenangkan hati mereka. Hari demi hari, Lila merasakan perubahan yang lebih dalam. Ia menjadi anak yang lebih percaya diri, lebih tenang menghadapi kesulitan, dan lebih menikmati hal-hal sederhana yang dulu tak ia perhatikan. Selimut wol ajaib tetap ada di kamarnya, tetapi kini bukan sekadar kain, melainkan pengingat bahwa ketenangan dan cahaya selalu mengikuti dirinya, siap menemani setiap langkah hidupnya. Dan ketika malam datang lagi, Lila memeluk selimutnya dengan senyum hangat. Ia menutup mata, membiarkan cahaya dari mimpinya dan pelajaran dari negeri sunyi mengalir, meresap, dan menenangkan seluruh tubuh dan pikirannya. Malam itu, ia tidur bukan hanya untuk beristirahat, tetapi untuk merayakan cahaya yang kini mengikuti setiap hari, cahaya yang lahir dari hati yang belajar melepaskan dan menerima dunia dengan lembut. Sejak malam-malam penuh mimpi dan selimut wol ajaib membimbingnya, Lila merasakan setiap hari baru sebagai lembaran yang lembut. Ia berjalan di desa kecilnya dengan langkah ringan, seolah tanah di bawah kaki menyalurkan energi hangat dari mimpi-mimpinya. Bahkan embun pagi yang menempel di daun terlihat bersinar seperti permata, mengingatkan Lila bahwa setiap hal kecil bisa membawa cahaya jika dilihat dengan hati yang tenang. Ketika ia melewati sungai yang biasa ia lihat, airnya tampak berkilau seperti di mimpi, memantulkan langit pagi dan daun-daun yang berayun. Lila tersenyum, menyadari bahwa pengalaman di negeri sunyi kini hidup dalam dirinya. Ia belajar bahwa ketenangan bukan hanya soal malam dan tidur, tapi juga soal bagaimana ia menghadapi dunia dengan lembut, membiarkan cahaya yang ia bawa menuntun langkahnya. Hari itu, Lila memutuskan untuk berjalan lebih jauh, menembus padang bunga yang sebelumnya hanya ia lihat dari jendela kamarnya. Setiap bunga tampak bergetar lembut ketika angin malam menyapa, dan aroma mereka membawa ketenangan yang sama seperti hujan malam yang menenangkan dalam mimpinya. Ia membayangkan makhluk-makhluk cahaya menari di antara bunga, seperti pengingat bahwa ketenangan bisa ditemukan di tempat paling sederhana sekalipun. Di tengah padang, Lila duduk sejenak, menutup mata, dan mengatur napasnya. Ia merasakan seluruh tubuhnya bersandar pada energi yang ia bawa dari selimut wol ajaib dan negeri sunyi. Setiap tarikan napas seperti menyalakan lentera kecil dalam dirinya, dan setiap hembusan membawa sisa gelisah pergi. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia kini memiliki cara untuk membawa ketenangan dimanapun ia berada. Saat matahari mulai condong ke barat, Lila berjalan pulang, melewati hutan kecil yang berbisik lembut. Ia menyadari suara-suara alam, daun yang bergesek, ranting yang patah, burung yang terbang, bukan lagi gangguan, tetapi teman. Setiap suara mengajarinya tentang ritme dunia, mengingatkan bahwa hidup bisa berjalan harmonis jika hati siap untuk menerima, dan pikirannya siap untuk melepas. Di rumah, nenek menyambutnya dengan senyum hangat. Hari ini terlihat berbeda di matamu, Lila, kata nenek. Kau membawa cahaya dari malam ke dunia nyata. Lila tersenyum, menyadari bahwa ia benar-benar telah belajar, tidak hanya tentang tidur, tetapi juga tentang membawa ketenangan ke setiap langkah dan menyebarkan cahaya itu pada orang di sekitarnya. Malam menjelang, Lila menyiapkan selimut wol ajaibnya. Ia menyadari bahwa selimut itu kini lebih dari kain. Ia adalah teman, guru, dan pengingat akan perjalanan hatinya. Lila memeluknya, menutup mata, dan membiarkan diri hanyut dalam cahaya lembut yang ia bawa, merasakan bahwa setiap malam kini bisa menjadi perjalanan magis, bukan hanya ke mimpi, tetapi juga ke kedamaian yang nyata. Dalam tidurnya, Lila kembali ke padang perak dan sungai cahaya yang dulu ia kenal. Kali ini, ia merasa lebih bebas, lebih kuat, dan lebih damai. Makhluk-makhluk cahaya menari di sekelilingnya. Hujan menetes lembut, dan udara malam terasa hangat.
Ia menyadari bahwa ia bukan hanya belajar melepaskan, tetapi juga belajar menyalurkan cahaya dalam dirinya ke dunia, menjadikan setiap langkah dan napasnya penuh ketenangan. Ketika pagi menyelinap ke kamarnya lagi, Lila membuka mata dengan senyum tenang. Dunia luar tetap sama, tapi hatinya berubah. Ia membawa pelajaran malam, hujan, dan negeri sunyi ke kehidupan nyata, menyebarkan cahaya, ketenangan, dan rasa hangat ke setiap sudut yang ia lalui. Selimut wol ajaib menunggu di samping ranjang, siap untuk malam berikutnya, siap untuk menjadi jembatan antara hatinya dan cahaya dunia. Dan malam itu, ketika bintang-bintang muncul di langit desa kecilnya, Lila memejamkan mata dengan damai. Ia tahu bahwa tidur kini bukan sekadar beristirahat, tapi perjalanan setiap malam untuk menemukan cahaya dalam dirinya, cahaya yang selalu bisa ia bawa ke pagi, siang, dan malam berikutnya, menyinari setiap langkah dengan ketenangan dan kasih sayang yang lembut. Dalam pelukan malam yang hening, Lila menapaki perjalanan ajaib dari gelisah tak berujung hingga kedamaian yang abadi, menembus negeri sunyi, menari dengan cahaya makhluk halus, dan menatap hujan yang menenangkan pikirannya. Selimut wol ajaib bukan hanya penutup tubuh, tapi jembatan ke hati yang belajar melepaskan, hingga setiap langkah, napas, dan mimpi menjadi cahaya yang menuntun jiwa menemukan ketenangan hakiki, sebuah pengingat bahwa tidur bukan sekadar istirahat, tetapi seni magis untuk menyalakan kedamaian dalam setiap sudut dunia dan diri sendiri.